Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saryanti Utami dengan NIM 4012 411063 dari kelas 4G. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan makna dari hukum laut internasional itu sendiri. Jadi, hukum laut internasional adalah seperangkat aturan global yang utamanya diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara atas penggunaan, yurisdiksi, dan sumber daya laut. Nah, jadi arti dari UNCLOS itu sendiri yaitu singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea yang dibentuk pada tahun 1982. Nah, jadi UNCLOS itu sendiri bertindak sebagai konstitusi lautan yang bertindak untuk mengatur seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Adapun fungsi dari UNCLOS itu sendiri yaitu untuk mengatur pelayaran, untuk mengelola sumber daya laut, untuk penelitian ilmiah, dan terutama untuk melindungi lingkungan laut. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang cakupan hukum laut internasional. Saya mendapat 4 pertanyaan itu tentang yang mana merupakan kajian hukum laut internasional. Nah, jadi di soal yang pertama, di pertanyaan pertama itu ada Manohara dan Ashraf melakukan perjanjian di atas kapal USS Revenant di Laut Indonesia. Yang kedua, itu ada MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di wilayah ZII atau zona ekonomi eksklusif Papua. Nah, yang ketiga ada pengangkatan bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Dan yang keempat itu ada kapal Phillips dirompak di perairan Somalia. Nah, baiklah, aku akan menjelaskan dari pertanyaan pertama, yaitu ada kasus Manohara dan Ashraf melakukan perjanjian di atas kapal USS Revenant di Laut Indonesia. Nah, kasus ini pada dasarnya bukan kajian hukum laut internasional, meskipun terjadi di wilayah laut. Nah, untuk memahami alasannya, kita harus membedakan antara lokasi kejadian dan substansi hukumnya. Hukum laut internasional mengatur tentang wilayah laut, yurisdiksi negara, dan juga hak dan kewajiban negara yang merupakan perlindungan lingkungan laut, dan juga navigasi dan kejahatan internasional seperti perompakan. Sementara itu, kasus ini hanya menyangkut perjanjian antar individu. Nah, dalam hukum laut internasional dikenal prinsip flag state jurisdiction, yaitu kapal tunduk pada hukum negara bendera yang dikibarkannya. Jika USS Revenant adalah kapal militer asing, maka kapal tersebut dianggap sebagai perpanjangan kedaulatan negara asalnya. Namun, tetap saja perjanjian antar dua orang di atas kapal tidak menimbulkan sengketa antar negara dan tidak menyangkut pembagian zona laut. Nah, dengan demikian, pertanyaan tersebut merupakan bukan dari kajian hukum laut internasional, tapi lebih tepatnya ke hukum perdata nasional ataupun hukum perdata internasional, karena itu melibatkan dua orang dengan status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini didukung karena kasus tersebut tidak menyentuh aspek kedaulatan, yurisdiksi negara, atau tanggung jawab internasional. Nah, kasus kedua yaitu ada kasus MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di wilayah zona ekonomi eksklusif Papua. Nah, jadi yang di kajian yang kedua ini, kasus ini jelas merupakan kajian hukum laut internasional. Peristiwa ini terjadi di zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Nah, jadi ZII adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pantai. Di wilayah ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam, melindungi lingkungan laut, dan juga melakukan penelitian dan eksploitasi ekonomi. Nah, dalam kasus ini, kapal asing merusak terumbu karang. Nah, terumbu karang tersebut termasuk bagian dari sumber daya alam dan bagian ekosistem yang dilindungi berdasarkan UNCLOS. Nah, dalam pasal 56
Berbunyi, negara pantai memiliki hak berdaulat atas ZII. Pasal 192, negara wajib melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Nah, dan ada juga pada pasal 235, negara bertanggung jawab atas pelanggaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dimuat karena ada unsur kapal asing, kerusakan lingkungan, wilayah yurisdiksi khusus, yaitu zona ekonomi eksklusif, dan tanggung jawab internasional. Nah, jadi bisa disimpulkan kasus ini termasuk kasus hukum laut internasional atau kajian hukum laut internasional. Nah, penyelesaiannya bisa melalui ganti rugi dan juga proses hukum nasional berdasarkan kewenangan zona ekonomi eksklusif atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional jika terjadi perselisihan antar negara. Nah, pada kasus yang ketiga yaitu ada kasus pengangkatan bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Nah, dalam kasus ini juga termasuk kajian hukum laut internasional karena Titanic berada di laut lepas atau high seas. Nah, laut lepas adalah wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Pengaturannya terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Di laut lepas berlaku prinsip kebebasan navigasi, kebebasan penelitian, tidak ada negara yang boleh mengklaim kedaulatan negara. Nah, ada 3 prinsip tersebut. Nah, namun Titanic bukan sekedar bangkai kapal biasa. Ia termasuk warisan budaya bawah air. Perlindungannya juga diatur dalam Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang perlindungan warisan budaya bawah air. Nah, jadi ada beberapa masalah hukum yang muncul, yaitu ada siapa yang berhak mengangkat, apakah boleh dikomersialkan, dan apakah harus dilindungi sebagai warisan sejarah. Nah, jadi karena lokasinya di laut internasional dan menyangkut banyaknya kepentingan negara, maka penyelesaiannya harus berdasarkan hukum internasional, bukan hukum satu negara saja. Itulah sebabnya kasus ini termasuk kajian hukum laut internasional. Nah, di kasus yang terakhir atau kasus yang keempat itu ada kasus kapal Philips yang dirompak di perairan Somalia. Kasus ini termasuk kajian hukum laut internasional karena menyangkut perompakan. Perompakan di laut lepas diatur dalam UNCLOS, yang menurut UNCLOS, perompakan adalah kejahatan internasional yang terjadi di laut lepas dan hal ini dilakukan untuk tujuan pribadi dan juga melibatkan kekerasan atau perampasan. Nah, yang unik dari kejahatan ini adalah berlaku prinsip universal jurisdiksi, yaitu artinya semua negara berhak menangkap dan mengadili pelaku tanpa melihat kewarganegaraan kapal, korban, atau pelaku. Nah, di perairan Somalia pernah menjadi wilayah rawan perompakan karena lemahnya pemerintahan dalam pengawasan laut. Dalam praktiknya, banyak negara mengirim kapal perang untuk mengamankan jalur pelayaran internasional. Karena menyangkut kejahatan lintas negara, keamanan pelayaran internasional, dan yurisdiksi secara universal, maka jelas ini adalah bagian dari hukum laut internasional. Nah, jadi dalam 4 pertanyaan atau 4 kasus tadi yang merupakan kajian dari hukum laut internasional ada 3 dan 1 yang bukan termasuk dari kajian hukum laut internasional. Nah, yang termasuk dalam kajian hukum laut internasional itu ada 3. Tadi yang itu pada kasus kedua yaitu MV Caledonian Sky yang dilakukan kerusakan lingkungan di zona ekonomi eksklusif Papua. Dan yang ketiga ada pengangkatan kapal Titanic yang merupakan warisan budaya di laut lepas. Dan yang keempat ada perompakan di Somalia yaitu kejahatan internasional di laut lepas. Nah, yang bukan kajian dari hukum laut internasional itu sendiri ada yang pada kasus pertama yaitu termasuk ke ranah hukum perdata internasional karena itu merupakan perjanjian Manohara dan Ashraf karena punya hubungan private. Sorry.